Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah perencanaan wilayah yaitu Dr. Ren Nandi, SPD, MT, MSc, dan Ibu Zahra Sita Iskandar, MT, MPWK. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil laporan praktikum kami yang bertema sumber daya air dan energi terbarukan di Desa Bayu Luar. Anggota kelompok 9 terdiri dari 9 orang, yaitu saya Sakti Awal Alamsyah dengan NIM 2304150. Saya Arya Barais dengan NIM 2311737. Saya Ardi Rahman Maulana dengan NIM 2308717. Saya Sultan Zaki Ramadan dengan NIM 2311195. saya Eva Zahra dengan NIM 398231. Saya Natasha Kami dengan NIM 2307414. Saya Delia Basya Setiawan dengan NIM 2301005. Saya Salma Hamidah Al-Wafa dengan NIM 23118. Saya Melitani Tambunan dengan NIM 2310328. Kami akan mulai presentasinya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Dimulai dari pendahuluan, yang pertama yaitu perencanaan wilayah merupakan proses penting dalam mengelola dan mengarahkan perkembangan suatu daerah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tetap menjaga kelestarian lingkungan. Praktikum perencanaan wilayah dilakukan untuk memberikan pemahaman langsung mengenai kondisi lapangan, dinamika masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang ada di suatu wilayah. Melalui kegiatan observasi ini dan pemetaan, lalu ada analisis, mahasiswa dapat memahami bagaimana konsep perencanaan wilayah, eco-village, dan pengelolaan sumber daya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy. Tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi kondisi sistem air bersih, sanitasi, dan pemanfaatan panel surya di Baduy Luar. Lalu menganalisis penerapan konsep eco-village dan pengelolaan sumber daya oleh masyarakat setempat. Lalu yang terakhir memberikan rekomendasi sistem jaringan air dan panel surya di Desa Baduy Luar. Metodologi. Nah, dari metodologi itu kita ada di lokasi kajian. Nah, lokasi kajian kami ini yang berada di Desa Kandengkes dengan 5 kampung yang menjadi titik pengamatan, yaitu Kampung Gazebo, Kampung Marengo, Kampung Legok Jeruk, Kampung Balimbing, dan Kampung Kadu Ketuk. Nah, dari kelima kampung tersebut menunjukkan karakter yang berbeda-beda, terutama dipengaruhi oleh kondisi alam dan tingkat aksesibilitasnya sendiri. Nah, Gazebo dan Marengo sendiri itu cenderung lebih terpencil, sehingga kehidupan masyarakatnya itu masih sangat bergantung pada sumber daya sekitar dan aktivitas berjalan kaki. Nah, berbeda dengan Legok Jeruk dan Balimbing, memiliki aktivitas sosial dan pertanian yang lebih aktif karena berada di jalur pelintasan antar kampung. Nah, sementara itu, Kadu Ketuk berada di wilayah perbatasan desa dengan pola pemukiman yang mengikuti kontur lahan serta ketergantungan yang kuat terhadap pertanian. Selanjutnya itu ada alat dan bahan. Yang pertama handphone. Nah, handphone sendiri itu untuk melakukan dokumentasi. Yang kedua Venja Maps. Nah, Venja Maps sendiri untuk ngupload titik panel surya dan sistem air bersih. Yang ketiga itu TDS meter. Nah, TDS meter sendiri itu untuk menghitung pH air. Yang keempat ada altimeter. Nah, altimeter itu untuk melihat elevasi itu sendiri. Yang terakhir itu ada botol. Nah, botol sendiri itu untuk mengukur kecepatan debit air sungai. Berikut merupakan diagram air praktikum ini yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu 1. Tracking jalur pipa air bersih dan melakukan pemetaan dengan Avenza Map sehingga dihasilkan data jaringan air bersih. Kemudian yang kedua adalah pengambilan data air sungai dan mengukur kecepatan debit, melakukan tes pH sehingga dihasilkan titik sampel pH. Selanjutnya yang ketiga adalah melakukan tracking titik panel surya dengan menggunakan Avenza Map, pengukuran elevasi dengan altimeter, dan pengamatan cara kerja panel surya sehingga menghasilkan data sebaran panel surya. Untuk teknik pengambilan data pada kegiatan praktikum ini diantaranya yang pertama adalah dilakukan pemetaan titik panel surya pada setiap rumah yang memiliki panel surya. Yang kedua, melakukan pengukuran air sungai untuk melakukan analisis debit air. Yang ketiga, dengan alat TDS untuk mengetahui kualitas air. Dan yang keempat, melakukan pengambilan data menggunakan Avenza Map untuk menentukan posisi setiap titik koordinat. Berikut merupakan peta sistem air bersih di Desa Baduy Luar. Peta ini menampilkan 2 informasi utama. Yang pertama ada titik informasi sistem air bersih dan kemudian aliran sistem air bersih. Untuk titik informasi sistem air bersih ini tersebar di beberapa kampung di Desa Baduy Luar yang terdiri dari pembuangan air, sumber air, tempat mandi, titik pipa, WC, dan wastafel.
Untuk aliran sistem air bersih terdiri dari dua jenis. Yang pertama dari aliran air dan pembuangan air. Untuk aliran air dan pembuangan air itu berbeda-beda. Yang pertama ada terdiri dari pipa-pipa, selang, kemudian ada dari bambu. Di balik kesederhanaan dan keseragaman eksterior Baduy Luar, ternyata ada keragaman menarik dalam cara setiap kampung mengatur kebutuhan paling dasar, yaitu air bersih dan sanitasi. Mari kita telusuri satu persatu bagaimana 5 kampung di Baduy Luar dalam menghadapi kehidupan sehari-hari mereka. Yang pertama, Kampung Gajebo menunjukkan ketergantungan tinggi pada teknologi tradisional distribusi air yang masih mengandalkan talang bambu sebagai infrastruktur utama untuk menyalurkan air dari sumber di bukit kecil atau yang masyarakat Baduy biasa bilang itu pasir. Dari total 4 unit kamar mandi yang terdata di Kampung Gajebo, seluruhnya merupakan jamban tradisional dengan konstruksi bilik anyaman bambu, atap daun, dan sistem pembuangan lubang tanah. Minimnya fasilitas cuci tangan menjadi tantangan tersendiri dalam sistem sanitasi di Kampung Gajebo ini. Yang kedua, Kampung Marengo. Pada Kampung Marengo ini menunjukkan pola transisi teknologi di mana meskipun pola sebaran fasilitasnya itu mirip dengan Kampung Gajebo, tapi terjadi peralihan dari talang bambu ke jaringan paralon atau PVC sebagai sistem distribusi utamanya. Jumlah fasilitas sanitasi yang tercatat ada kurang lebih 5 unit kamar mandi dengan desain yang serupa. Namun sudah dilengkapi fasilitas cuci berupa ember atau bak penampung air. Untuk diameter pipa yang digunakan juga masih kecil, sekitar setengah inci. Selanjutnya, yang ketiga, Kampung Balimbing memiliki model berbeda dengan kampung-kampung lainnya, yaitu dengan sistem distribusi terpusat. Berdasarkan satu sumber air utama, dibangun jaringan pipa induk berdiameter kurang lebih 1 inci menuju titik distribusi di permukiman. Kemudian dari sana air dialirkan melalui cabang-cabang pipa kecil ke 8 unit kamar mandi yang terkonsentrasi di area permukiman terbatas. Pola ini menghasilkan tata letak sanitasi yang lebih teratur dengan beberapa unit sudah memiliki bak cuci dari bahan semen. Yang keempat ada Kampung Legok Jeruk. Pada Kampung Legok Jeruk ini mempresentasikan sistem paling minimalis dengan hanya 4 unit kamar mandi. Aktivitas sanitasi terkonsentrasi di area sekitar sumber air. Distribusinya itu mengandalkan talang bambu dan aliran permukaan dengan menggunakan pipa yang sangat terbatas. Untuk fasilitas yang ada juga berdesain paling sederhana, seringkali itu ada yang tanpa atap dan juga berfungsi multipurpose untuk berbagai kebutuhan sanitasi dasar. Yang terakhir ada Kampung Kadu Ketuk, di mana pada Kampung Kadu Ketuk ini menunjukkan perkembangan sistem yang paling lengkap. Meski jumlah kamar mandinya sama dengan Kampung Gajebo dan Legok Jeruk, yaitu 4 unit kamar mandi, sistem ini memiliki fasilitas kamar mandi khusus berupa bak kayu yang tidak ditemukan di kampung-kampung lainnya. Jaringan distribusinya juga menggunakan paralon yang ukurannya kurang lebih 3/4 inch yang tertata rapi dan didukung juga oleh beberapa sumber air. Terdapat pula variasi fasilitas cuci-cuci dengan material tanah liat dan dari semen juga. Selanjutnya, kami akan menjelaskan sistem panel surya yang digunakan pada Baduy Luar. Jadi, sistem panel surya yang digunakan adalah sistem off-grid. Ini merupakan sistem pembangkit listrik tenaga surya yang bekerja secara mandiri tanpa terhubung dengan pembangkit listrik umumnya. Nah, energi listrik ini dihasilkan oleh panel surya, kemudian disimpan ke dalam baterai, sehingga dapat digunakan kapan saja, terutama pada Baduy Luar di malam hari. Nah, selanjutnya terdapat hasil peta sebaran panel surya di Desa Baduy Luar, yang dimana pada peta terlihat lokasi panel surya yang tersebar di setiap kampungnya. Yang pertama yaitu Kampung Gazebo dengan jumlah 29 panel surya, yang kedua ada Marengo dengan jumlah 18 panel surya, yang ketiga Balimbing dengan jumlah 10 panel surya, yang keempat Legok Jeruk dengan jumlah 12 panel surya, dan yang terakhir ada Kadu Ketuk dengan jumlah 30 panel surya. Nah, peta ini menunjukkan bahwa panel surya yang dipasang secara menyebar mengikuti pola pemukiman di Baduy Luar. Berikutnya adalah peta titik sampel di Baduy Luar. Kelompok kami itu mendapatkan 2 titik sampel pH. Yang pertama itu ada di anak sungai Kampung Marengo, dan yang satu lagi ada di Kampung Gajebo. Menurut anggaran ini tahun 2020 pH norma itu berada di kisaran 6,8 sampai 7,4. Sedangkan hasil pH yang kelompok kita dapat itu adalah
berada di 6,27 dan 6,46 yang mana mengarah ke normal. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup, pH baku mutu air nasional ditetapkan berkisar 6 sampai 9 yang mana dapat digunakan untuk air minum, mencuci, mandi, pertanian dan perkebunan. Tetapi air sungai ini tidak bisa digunakan untuk air minum dikarenakan air sungai ini menjadi tempat pembuangan air dari toilet. Jadi hanya bisa digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Selanjutnya ada sistem pengairan di Baduy Luar. Sistem pengairan di Baduy Luar ini kita akan menempatkan sebuah wadah besar seperti toren yang ditempatkan di daerah pasir di Baduy Luar. Lalu air dari pasir itu tuh ditampung di wadah besar itu, lalu difilter oleh filter alami seperti batu, tanah, kapas dan lain-lain. Lalu setelah difilter itu, air tersebut dialirkan ke kampung-kampung di Baduy Luar seperti Gazebo, Kanekes, Kaduketuk dan lain-lain. Lalu setelah dialirkan itu, kita mengalirkannya itu menggunakan selang dan pipa gitu. Lalu selang dan pipa itu dikuburkan di bawah tanah agar tidak terlihat oleh mata gitu, karena jika si selangnya terlihat gitu akan terlihat tidak rapi. Lalu setelah itu setelah dialirkan itu, air tersebut bisa dipakai oleh warga Gazebo atau Baduy Luar itu sebagai air bersih untuk makan, untuk minum, untuk memasak juga, untuk mencuci dan lain-lain. Berdasarkan praktikum dan pengamatan distribusi panel surya di Baduy Luar, kami merekomendasikan setiap kampung di desa Baduy Luar itu seperti Kaduketok, Logojero, Balending, Balengo, dan Gazebo itu memiliki pusat panel suryanya sendiri begitu, seperti gambar di peta. Lalu terdapat baterai besar sebagai penyimpanan energi dari panel surya. Lalu infografis ini menjelaskan konsep sistem panel surya sebagai sumber energi terbarukan di wilayah Baduy Luar yang disesuaikan dengan kondisi permukiman dan kearifan lokal masyarakat setempat. Setiap kampung memiliki pusat panel surya yang berfungsi sebagai penangkap sinar matahari dan menyimpannya dalam baterai berkapasitas besar. Lalu energi yang tersimpan akan didistribusikan ke setiap rumah warga begitu, sehingga distribusi energi itu lebih merata dan energi listriknya dapat dimanfaatkan untuk penerangan pada malam hari di rumah warga dan untuk toilet umum gitu. Lalu sedangkan rumah warga yang sudah memiliki panel surya, energinya itu akan dimanfaatkan untuk penerangan jalan di malam hari. Kesimpulannya, praktikum di Desa Kanekes Baduy Luar menunjukkan bahwa masyarakat telah mengelola air dan energi secara mandiri dengan kearifan lokal. Sistem air bersih memanfaatkan gravitasi dan bahan alami, sedangkan panel surya off-grid telah menyediakan penerangan tanpa merusak lingkungan. Pola pemanfaatan sumber daya ini mencerminkan prinsip eco-village yang berkelanjutan. Untuk saran, peningkatan sanitasi, melakukan pemisahan dan pengelolaan saluran limbah yang lebih baik untuk mencegah risiko kontaminasi terhadap sumber air bersih. Lalu yang kedua, edukasi teknologi sederhana, memberikan penyuluhan tentang tata kelola panel surya dan perawatan sistem air untuk meningkatkan efisiensi dan masa pakai. Yang ketiga, pemerataan fasilitas, mengupayakan distribusi titik sanitasi yang lebih merata khususnya di dusun terpencil seperti Gazebo. Yang terakhir, penguatan kelembagaan lokal mendukung pembentukan atau penguatan kelompok masyarakat untuk mengelola dan memelihara sistem air serta energi terbarukan secara berkelanjutan. Sekian hasil presentasi kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalam.